Oke, sebelumnya Mimin ucapin terima kasih buat salah satu viewer yang telah memberikan dukungan serta mohon maaf karena videonya baru diupload karena 2 minggu ini Mimin lagi banyak kendala nih. Dan kedepannya Mimin akan usahakan untuk rutin kembali ya geng. Cerita dilanjutkan dengan Yeonsung yang menjelaskan identitas dari villain kelima yang bernama Lee Ju-yeon yang berusia 18 tahun dan memiliki julukan sebagai Queen Bee. Jadi julukan ini dikaitkan karena para pria tidak pernah berhenti berkumpul di dekat Ju-yeon. Kalau di negara Wakanda mah namanya Lonet ya guys ya. Bahkan Ju-yeon terang-terangan jikalau pacarnya tidak cuma satu. Awalnya di saat kelas 3 SD, Ju-yeon memiliki seorang pacar bad boy yang selalu menjaga dan mendukungnya dari orang lain. Kemudian di masa SMP, di saat itu Ju-yeon sedang berjalan dengan 2 temannya dan di momen tersebut untuk pertama kali Ju-yeon memperhatikan Yeonsung yang sedang dibully oleh bocah lainnya yang selalu menyebut Yeonsung sebagai anak culun. Tetapi masa lalu mereka berdua akan dijelaskan nantinya. Setelah menyelesaikan masa sekolah menengah pertamanya, pacar Ju-yeon mulai berbeda karena dia berpacaran dengan orang-orang kaya yang diibaratkannya sebagai cara untuk sukses. Setelah berpacaran dengan pria kaya tersebut, Ju-yeon langsung memamerkan makeupnya yang mahal di depan teman-temannya. Dengan embel-embel meminta TF dulu 100.000. Ketika teman-temannya mengira kalau pacar Ju-yeon yang merintis bisnis yang membelikan barang tersebut, Ju-yeon langsung membantah hal tersebut. Jikalau pacarnya yang pengusaha kaya raya lah yang membelikan bahkan tanpa rasa malu. Sehingga Yeonsung menyebut Ju-yeon sebagai cegil. Di depan Changso dan Joanna, Yeonsung menyebut Ju-yeon bukan hanya cegil tetapi dia psikopat. Jelas Yeonsung nampak sangat benci mengingat kejadian dulu. Nah, misi mereka kali ini tidak berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu mengembalikan apa yang sudah diperbuat oleh si cegil. Namun Yeonsung menjelaskan kalau dia tidak ada niatan untuk bermain fisik, melainkan dia akan menghabisi orang-orang di sekitar Ju-yeon lebih dulu, barulah menghadapi Lee Ju-yeon cegil. Perkataan itu didasari sebab jika mereka akan menangkap Ju-yeon, maka orang-orang di sekitar Ju-yeon tidak akan tinggal diam. Misi mereka mungkin sedikit berat karena jumlah musuh yang diperkirakan ada 100 orang. Dimulai dari hubungan romantis si cegil sampai dengan koneksinya, yaitu kru dari setiap daerah. Mendengar mereka harus melawan 100 orang membuat Joanna jadi ragu bagaimana mereka bisa melakukannya. Tetapi Yeonsung selalu meyakini kalau balas dendam yang dia lakukan selalu mustahil. Tapi pada akhirnya semua dapat terselesaikan. Setelah mendengar ucapan Yeonsung barusan, membuat keraguan Changso dan Joanna menghilang. Sehingga mereka akan menghancurkan Lee Ju-yeon bersama. Tetapi untuk estimasi waktu yang dibutuhkan Yeonsung menghabiskan 100 orang itu adalah 6 bulan. Kini 6 bulan telah berlalu, tepatnya di musim salju ada Changso bersama dengan Yeonsung yang berjalan ke suatu tempat. Sedangkan di suatu tempat ada anak muda yang membicarakan rumor seorang pria yang berkeliaran menghancurkan orang-orang yang berhubungan dengan Ju-yeon. Tanpa mereka sadari, di belakang sudah ada Changso dan juga Yeonsung yang tiba di markas mereka, di mana Changso memanggil ketua kru Dabongsan yang akan dia punahkan. Di saat Yeonsung sedang berbicara, tiba-tiba terlihat sebuah kayu yang mengarah ke wajahnya. Namun dia berhasil menghindari pukulan kayu tersebut. Di sini anak-anak kru baru menyadari kalau 2 orang di depan mereka inilah yang menyebarkan rumor tentang Ju-yeon. Bahkan mereka menganggap Changso beserta Yeonsung sepele karena berani datang ke markas dengan 2 orang saja. Tak lama muncullah seorang pria yang menyuruh anak-anak kru minggir karena dia yakin kalau Yeonsung serta Changso datang untuk bertemu dengannya. Pria ini adalah ketua wrestling Dabongsan bernama Hang Dokman. Dokman langsung mendekati Changso yang dianggapnya sepele karena dia pikir dia lebih kuat daripada Changso. Namun di saat ingin melakukan tackle kepada Changso, dia malah menerima sebuah pukulan cepat dari Changso yang membuatnya sangat syok. Bukan hanya 1 pukulan, melainkan berkali-kali sambil Changso menjelaskan kalau selama belajar dia menyadari kekuatan berasal dari teknik yang presisi. Seperti kata petinju terkenal, terbang seperti lebah, menyengat seperti kupu-kupu. Setelah itu Yeonsung berkata akan menyelesaikan semuanya dengan cepat karena dia takut akan Joanna yang akan mengomel. Setelah selesai dengan para kroco, kini Yeonsung tiba di kediamannya yang langsung disambut oleh Joanna.
Chang So dan Yeon Sung menjelaskan kalau mereka baik-baik saja setelah bertarung dengan kru Da Bong San. Namun dia penasaran apa tujuan Joanna meminta tolong kepada mereka. Joanna menjelaskan kalau dia telah selesai menyusun permasalahan orang tua Jung Hwan beserta koneksi Juyong. Karena banyak hal hukum yang terlibat, Joanna mendapatkan banyak bantuan Pak Jong-gun yang sepertinya ingin membantu Yeon Sung. Setelah lewat 6 bulan, semuanya nampak berjalan sesuai rencana. Seperti Juyong yang bereaksi dengan sosoknya yang tiba-tiba redup di media sosial. Begitu juga dengan Yeon Sung yang berhasil menangkap siapapun yang berhasil mereka tangkap. Nah, setelah rencana tersebut berhasil dijalankan mereka selama 6 bulan, kini menyisahkan 3 orang lagi dan terlihat perawakan Yeon Sung yang semakin bad boy. Walaupun tersisa 3 orang lagi, tetapi mereka bukanlah lawan yang mudah sebab berbeda dengan orang-orang yang telah dilawan Yeon Sung selama 6 bulan terakhir. Karena orang-orang ini adalah orang kepercayaan dari Juyong. Kemudian flashback ke 5 tahun yang lalu di saat Juyong memulai siaran langsung di kelasnya. Diketahui kalau Juyong ini adalah siswi SMP biasa yang kecanduan media sosial. Dengan penampilan manis dan keahlian berbicara, Juyong mampu menarik followers yang sangat banyak di akun IG-nya. Nah, di saat siaran berjalan, terlihat di belakang Juyong kalau Yeon Sung sedang dibully oleh teman-temannya dan membuat orang-orang yang menonton jadi mencela Juyong yang membiarkan Yeon Sung dibully. Membuat Juyong jadi panik, mengira kalau kejadian itu bisa membuat citranya rusak sehingga dia cepat-cepat mematikan live IG-nya. Setelah itu Juyong langsung memarahi teman-temannya yang telah membuli Yeon Sung sehingga siarannya terganggu. Sang Cheol juga memukul kepala Yeon Sung untuk meminta maaf karena Juyong bisa gagal menjadi selebgram karena ulah Yeon Sung tersebut. Bukannya menyuruh temannya berhenti membuli Yeon Sung, Juyong malahan meminta agar Yeon Sung mengaku kalau kejadian itu bukanlah apa-apa melainkan sebuah lelucon belaka. Yeon Sung pun terdiam melihat Juyong yang hanya memedulikan citranya di media sosial dibandingkan peduli dengan temannya sendiri. Beberapa saat kemudian, Yeon Sung berjalan di koridor sekolah dan merasa kalau di hari itu sangatlah aneh tanpa hembusan angin sedikit pun. Tiba-tiba Pak Guru berlari dengan keadaan panik mendatangi Yeon Sung. Di mana Pak Guru menjelaskan kalau kakak Yeon Sung tiba-tiba menghilang setelah menuliskan surat wasiatnya. Di hari itu juga kakak Yeon Sung meninggal dunia, meninggalkan luka dalam pada keluarga Yeon Sung. Sampai Yeon Sung hanya bisa diam menatapi hidupnya yang sangat sial. Di waktu bersamaan muncullah Juyong yang datang ke pemakaman kakak Yeon Sung karena Yeon Sung tidak melihat pesan Juyong di ponselnya. Tujuan Juyong datang tidak lain adalah untuk menagih janji Yeon Sung yang akan menjelaskan kalau kejadian kemarin hanyalah lelucon antar teman. Bahkan Juyong tanpa iba sedikit pun berkata kalau Yeon Sung pastinya bisa tersenyum setelah kematian kakaknya dan menyuruh Yeon Sung agar tertawa. Tentunya perkataan itu membuat Yeon Sung sangatlah syok, tak menyangka Juyong tidak punya rasa iba sedikit pun di hari yang naas. Karena itulah Yeon Sung jadi kesal dan berteriak kepada Juyong meninggalkannya sendiri, bahkan menganggap Juyong bukanlah seorang manusia. Bukannya malah sadar dengan tingkahnya, Juyong malahan kesal dan pergi sambil mengingatkan kalau mulai besok Yeon Sung akan benar-benar tamat karena banyak orang yang akan membantu Juyong. Begitulah penjelasan masa lalu Yeon Sung yang menganggap Juyong itu sangatlah keji dari siapapun dan bersungguh-sungguh akan membalaskannya. Setelah mencari informasi lebih dalam, Joanna mengetahui kalau Juyong benar-benar tidak waras karena emosinya melampaui orang biasa dan yakin 3 orang lagi di sisi Juyong si Cegil adalah orang-orang yang paling dia sayangi. Berpindah ke Juyong yang sedang menangis menonton drama TV ditemani seorang pria. Pria ini adalah Gukbong, pacar dari Juyong yang mencoba menghiburnya. Setelah itu Juyong memberitahu kalau belakangan ini dia sedang melalui masa-masa sulit. Seperti kasus Son Jung Wan yang membuatnya takut. Juga teman-teman di sekelilingnya diserang satu persatu. Gukbong yang melihat pacarnya sedih pun jadi tersulut emosi dan menyuruh Juyong tidak usah khawatir karena dia tidak akan membiarkan Juyong tersentuh sedikit pun. Bersamaan dengan itu, terlihat Yeon Sung yang sedang berjalan ke suatu tempat sambil mengingat targetnya kali ini yaitu Gukbong. Diketahui, Gukbong merupakan seorang mantan atlet taekwondo tetapi dia memiliki catatan kriminal dengan kasus kejahatan seksual. Terlebih lagi ada tambahan kekerasan sehingga orang ini dicap sebagai sampah yang tidak bisa diperbaiki.
Jadi cara yang akan digunakan Hyunsung adalah membuka sebuah aplikasi yang kalau di Konoha semacam aplikasi ijo ya geng ya. Berpindah ke Gukbong yang melihat ponselnya sambil tersenyum. Karena dia semakin terobsesi membayangkan dirinya bisa menaklukkan Juyong si Chaegil. Nah setelah membuka aplikasi hijaunya, dia mendapati seorang wanita yang menanyakan soal mobil Porsche-nya karena tertarik. Sehingga dia tertawa berkata kalau pria memang membutuhkan sebuah mobil. Di malam harinya, tepat di dalam mobil Porsche, terlihat Gukbong yang sedang menunggu seseorang. Sambil melihat pesan wanita tadi di ponselnya yang nampak bersemangat karena mobil Porsche tersebut. Tak lama datang seseorang ke mobil Gukbong sambil memanggilnya dengan sebutan Tuan Porsche. Melihat orang asing yang mendatanginya pun membuat Gukbong penasaran, bahkan mengira kalau perempuan aplikasi itu yang mendatanginya. Namun setelah diperhatikan lagi, Gukbong menyadari kalau orang itu adalah laki-laki dan dia merasa kesal. Di situ dia juga teringat dengan wajah Hyunsung yang tidak asing, membuatnya tiba-tiba bersemangat kalau orang inilah yang dicari-cari oleh Juyong. Jadi dia akan mengalahkan Hyunsung agar bisa mendapatkan hati Juyong sepenuhnya. Tapi pandangan Gukbong tertuju kepada kedua tangan Hyunsung yang ada di kantong celana. Sehingga Gukbong menyebut Hyunsung sebagai bajingur arogan untuk mengeluarkan tangan dari saku celananya. Di sini Hyunsung berkata ke Gukbong kalau dia akan menunjukkan cara menangani seorang sampah seperti Gukbong yang telah diajarkan oleh guru keduanya, yaitu Taehon, yang mengajari cara menang bertarung tanpa mengeluarkan tangan dari saku, identik dengan cara bertarung dari Taehon. Perkataan Hyunsung itu membuat Gukbong tertawa karena dia pikir Hyunsung hanyalah orang sok yang baru saja mengalahkan beberapa orang. Setelah tertawa, Gukbong langsung memasang kuda-kudanya untuk meladeni Hyunsung. Pertarungan mereka berdua pun dimulai, yang terlihat Gukbong sangatlah agresif melakukan tendangan taekwondo kepada Hyunsung yang lihai menghindarinya. Tiba giliran Hyunsung menyerang, dia menitik pusatkan serangan pada kaki Gukbong dengan teknik low kick yang membuat Gukbong merasakan sakit karena teknik tersebut. Lagi dan lagi serangan Hyunsung tertuju ke kaki kanan Gukbong yang akhirnya membuat dia tersujud di tanah karena merasakan sakit. Kekesalan kini membalut serangan Gukbong kepada Hyunsung, tetapi tetap saja karena hanya dialah yang terkena serangan di titik yang sama. Bukan tanpa alasan serangan Hyunsung diarahkan ke kaki itu karena di sana terdapat sebuah gelang kaki elektronik. Jadi Hyunsung sengaja merusak alat itu agar polisi langsung datang untuk menangkap Gukbong dalam waktu 30 menit. Mengingat kalau Gukbong adalah pelaku kejahatan seksual. Hal tersebut semakin membuat Gukbong kesal sehingga dia sekuat tenaga melayangkan serangannya kepada Hyunsung yang terus menghindar. Setelah itu, Hyunsung menyebutkan soal hal dasar pertama dari pertarungan, yaitu jangan terlalu bersemangat sambil menginjak salah satu kaki Gukbong. Hyunsung langsung menendang tubuh Gukbong sampai terlempar, dan di saat syok karena serangan itu, Gukbong sangat heran padahal dia mengingat kalau Hyunsung bertarung menggunakan teknik jiu-jitsu, dan penasaran apakah Hyunsung memiliki guru atau mentor di belakangnya. Nah, dijelaskan, beberapa waktu sebelumnya, Hyunsung mendatangi Taehon yang heran mengapa bocah ini datang untuk belajar bertarung dengannya. Seolah-olah ilmu dari Hobin tidaklah cukup. Hyunsung menjelaskan kalau ilmu itu memanglah belum cukup karena dia harus lebih kuat lagi untuk membalaskan dendamnya, yang perkataan itu membuat Taehon terdiam. Taehon berterus terang kalau dia juga bingung harus melakukan apa karena tidak pernah membesarkan seorang murid. Dan tak diduga langsung menendang Hyunsung sampai terlempar. Taehon menjelaskan kalau dia mempelajari sendiri cara bertarung dan jika Hyunsung ingin mengikuti gayanya maka tidak boleh bertarung dengan sikap yang bisa mempermalukan dirinya sendiri. Itulah alasan mengapa gaya bertarung Hyunsung kini sangat mirip dengan Taehon, bahkan terlihat sangat arogan tapi tegas dan juga kuat. Gukbong hanya bisa bertanya-tanya di dalam kepalanya mengapa dia bisa dikalahkan oleh orang seperti Hyunsung yang terlihat auranya sama dengan Taehon. Gukbong juga teringat akan kejadian beberapa tahun yang lalu, yaitu final seleksi tim nasional yang sebelum bertarung dia melihat lawannya yang selalu memasukkan tangan ke saku. Dan diketahui orang ini adalah Taehon yang sedang berbicara dengan ayahnya, legenda Sung Hanso. Tingkah arogan Taehon ini membuat Gukbong sangatlah kesal sehingga dia ingin melihat seberapa hebat Taehon sebenarnya.
Tetapi setelah bertarung, dia malahan mendapati dirinya babak belur karena dikalahkan oleh Taehon dengan sangat mudah. Setelah Gukbong dikalahkan Yeonsung merasa sangat kecewa karena dengan waktu 3 menit saja dia berhasil mengalahkan Gukbong, membuat Gukbong merasa kesal menyebut Yeonsung sebagai pengecut karena menang dengan cara mengeksploitasi kelemahan orang lain. Kemudian Gukbong berteriak menyuruh seseorang agar keluar. Keluarlah lagi 2 orang pria yang juga merupakan pelaku kejahatan dengan catatan pelaku kejahatan seksual sama seperti Gukbong. Bahkan mereka membawa alat kejut listrik. Kehadiran mereka berdua membuat Yeonsung menghela nafasnya karena tahu baru sadar kalau Gukbong melakukan aksi kejahatannya bersamaan dengan orang lain. Jadi Yeonsung akan menghabisi mereka berdua dengan peraturan sama, yaitu dia tidak akan mengeluarkan tangannya dari saku celana. Berpindah ke sebuah apartemen, ada si Cegil yang sedang berbicara sendiri menyebut Gukbong sebagai bajinggur yang selalu mengajaknya untuk bercocok tanam padahal dia tidak mau. Di mana dia akan mencoba untuk menghubungi pacarnya yang lain agar bisa segera menghapus nomor Gukbong. Tak lama terdengar dering ponsel Juyong yang ditelepon oleh Gukbong. Walaupun tadinya mencemooh Gukbong, tetapi setelah mengangkat panggilan tersebut, ekspresi Juyong langsung baik menjawab panggilan tersebut. Namun bukan suara Gukbong yang didengar olehnya, melainkan Yeonsung yang memberitahu kalau ini dirinya yang telah berhasil menghancurkan Gukbong beserta sindikatnya. Jadi Yeonsung mengingatkan kalau dia telah membereskan 2 orang lagi, maka giliran Juyong selanjutnya. Tidak ada rasa takut dari Juyong yang mengetahui kalau Gukbong telah kalah. Malahan dia bertanya, apakah Yeonsung benar-benar akan menghabisi semua orang di sekitar Juyong. Di sini Juyong juga menanyakan apakah alasan Yeonsung sengaja menghabisi orang-orang tersebut bukannya langsung mendatangi Juyong. Dikarenakan masa lalu dari mereka berdua. Diperlihatkan sekilas di zaman mereka masih SMP saat mereka berdua sedang duduk berpangkuan dalam jarak yang dekat. Perlu diketahui kalau episode kali ini merupakan sebuah kisah nyata. Jadi dulu Juyong menemui seorang pak guru yang nampak terkejut karena Juyong mengarang-arang sebuah cerita jikalau guru itu telah melakukan pelecehan kepadanya dan mengancam akan membuat hal ini viral di media sosial. Pak guru pun tidak terima dengan cerita karangan tersebut, tetapi Juyong malahan mengancam lagi kalau dia membuat laporan kepada polisi yang sekalipun tidak benar, maka karir dan reputasi si guru akan terancam. Pak guru yang tersudut pun menanyakan apa alasan Juyong melakukan hal ini kepadanya, yaitu Juyong menyebut nama Yeonsung yang diketahui berada di kelasnya Pak guru. Jadi Pak guru harus menuruti perkataan Juyong dengan menghukum Lee Yeonsung setiap jam pelajaran. Di sini Yeonsung menyadari tepat sehari setelah kematian kakaknya, pembulian Juyong pun dimulai. Bukan hanya guru, sang Cheol, Yongbeom, bahkan orang-orang yang belum pernah ditemui Yeonsung ikut melakukan pembulian kepadanya karena Juyong mengancam mereka semua. Bahkan Juyong nampak sangat menikmati pembulian yang telah dilakukannya, sampailah kepada insiden mereka berduaan di kelas kosong, di mana Yeonsung merasa sangat gugup serta heran mengapa Juyong melakukan ini kepadanya. Juyong beralasan kalau dia merasa Yeonsung sangatlah luar biasa karena menjalani hidup keras dari nol yang dia belum pernah melihat seseorang seperti Yeonsung. Jadi Juyong akan memakai Yeonsung sebagai mainan seumur hidup. Dan gilanya dia penasaran dengan rasa luka bakar Yeonsung yang ingin diciumnya. Tiba-tiba pintu sekolah terbuka di mana mereka digerebek oleh para guru yang menyuruh mereka berdua ikut ke kantor sekarang juga. Jadi dari awal ini semua adalah rencana Juyong untuk mengeluarkan Yeonsung dari sekolah. Namun setelah menerima tindakan disipliner, Yeonsung tidak dikeluarkan dari sekolah. Tapi masalah sebenarnya mulai dari situ karena Juyong terlihat semakin bersemangat untuk menghancurkan Yeonsung. Beberapa waktu kemudian, anak-anak sekolah menerima sebuah tugas evaluasi performa, yaitu memanfaatkan karir atau keahlian yang diminati oleh para murid. Juyong merasa bingung dia harus melakukan hal apa, terlebih lagi tugas ini harus dikumpulkan dalam bentuk video yang menyuruh mereka membantu tetangga yang kesusahan. Setelah berpikir lama, terbisitlah ide Juyong yang dianggapnya sebagai seorang tetangga malang. Beberapa waktu terlihat Yeonsung yang nampak tergesa-gesa berjalan ke rumahnya, mengetahui kalau Juyong ingin menjadi seorang ahli kecantikan. Nah, dugaan Yeonsung itu benar.
Karena setelah sampai di rumah, dia mendapati rambut neneknya yang telah digunting oleh Ju-yong sebagai kambing hitam pertamanya. Yeon-sung hanya bisa menangis karena neneknya menjadi korban eksekusi tanpa belas kasihan dari Ju-yong. Terlebih Ju-yong mengedit video gunting rambut nenek Yeon-sung dan mengumpulkannya sehingga mendapatkan nilai A. Dan ini kisah nyata. Kembali ke saat ini, Yeon-sung memberitahu kalau dia tidak pernah melupakan orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya sedikit pun. Ju-yong masih menganggap sepele Yeon-sung karena baginya sendiri kalau Gukbong itu memang belum terlalu hebat. Karena pacar keduanya yang akan diincar Yeon-sung dulunya adalah seorang gangster, jadi orang itu bukanlah lawan yang mudah. Mendengar ucapan tersebut membuat Yeon-sung mengirimkan sebuah foto ke nomor Ju-yong. Yang dimana foto itu adalah Chang-so yang telah berhasil membereskan pacar kedua Ju-yong dalam waktu 15 menit saja. Barulah kini Ju-yong jadi panik karena pacar yang dikiranya kuat bisa diselesaikan dalam waktu 15 menit saja. Yeon-sung mengingatkan kalau semuanya tinggal selangkah lagi karena dia akan mencapai Ju-yong. Si cegil ini pun terdiam karena keringat dingin masih tidak mempercayai apa yang telah terjadi. Bahkan dia menelepon ke nomor pacar keduanya untuk memastikan, tapi benar saja karena panggilan itu tidak diangkat sebab pacarnya sudah tidak jelas bentukannya. Karena sudah semakin panik, bingung apa yang harus dilakukannya, dia pun ingin menelepon ke nomor pacar pertamanya, tetapi panggilan Yeon-sung kembali terlihat. Setelah panggilan itu diangkat, Yeon-sung meneror Ju-yong kalau dirinya akan sampai di depan rumah dalam 10 menit yang lagi dan lagi membuat si cegil ini jadi panik. Bahkan Yeon-sung menyebutkan alamat Ju-yong secara lengkap karena dia akan menunjukkan sebuah neraka yang cocok untuk cewek gila seperti Ju-yong. Di waktu bersamaan terlihat seorang pria yang berjalan membawa sebuah bunga berusaha menelepon ke nomor Ju-yong yang tidak diangkat-angkat. Uniknya di sini terlihat Pin Il-hae yang mungkin kalian tahu kalau baca manhwa sebelah ya guys ya. Karena teleponnya tidak diangkat, dia pun memutuskan untuk segera mendatangi kediaman Ju-yong.